Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di aktivitas tutorial pekan ketiga. Dalam kesempatan ini topik yang kita bahas adalah teori-teori pendukung PSDM. Saudara mahasiswa sekalian, sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki karyawan baik berupa fisik, daya pikir yang dapat didayagunakan untuk mencapai tujuan organisasi. SDM ini merupakan aset yang diperdayagunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Saudara mahasiswa, pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan kepengetahuan, keahlian, dan kemampuan karyawan. Pengembangan SDM tidak hanya jangka pendek, tapi merupakan jangka panjang yang berkelanjutan dan kesinambungan. Menurut Richard A. Swanson, ada 3 teori utama yang harus diintegrasikan dalam pengembangan SDM, yaitu teori psikologi, bagaimana aspek psikologi hubungan sosial di perusahaan dengan mempertimbangkan hal di atas organisasi dapat menyusun pengembangan SDM. Teori sistem, menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target. Teori ekonomi menentukan target organisasi bisa berupa revenue, penjualan, dan target lain terkait ekonomi. Ketiga, etika merupakan pondasi landasan dari ketiga teori tersebut. Etika merupakan setiap organisasi harus menetapkan kode etik SOP dalam organisasi yang menjadi landasan dan melakukan aktivitas. Saudara mahasiswa, sedikit membahas transformasi pengembangan SDM. Dulu pengembangan SDM fokus pada masalah yang terjadi pada organisasi. Saat ini pengembangan SDM tidak hanya untuk memecahkan masalah yang terjadi pada organisasi, namun juga pencegahan dan menjadikan SDM sebagai agen perubahan. Pengembangan SDM menjadikan SDM sebagai aset perubahan atau human capital. Human capital adalah salah satu teori pengembangan PSDM. Saudara mahasiswa, pada pertemuan ketiga ini aktivitasnya adalah diskusi dan tugas. Pada batas akhir pengumpulan diskusi adalah hari Minggu 5 Mei 2024 jam 23.59. Sedangkan batas akhir pengumpulan tugas hari Senin 6 Mei 2024 jam 3 sore. Saya berharap mahasiswa mengerjakan tugas sendiri, tidak melakukan plagiasi terhadap jawaban orang lain. Selamat mengikuti aktivitas tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.